Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 4 Desember tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan untuk lebih mempersingkat waktu, kamu bisa langsung skip ke video zodiak kamu. Caranya cukup mudah, cukup baca di bagian deskripsi di bawah, kemudian klik tulisan berwarna biru di bagian zodiak kamu. Oke, di hadapan kamu sudah ada dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi tentunya. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, Jumat tanggal 4 Desember tahun 2020 untuk kamu yang punya zodiak Capricorn. Di sini ada kartu The Magician dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Wands. Artinya apa? Ada satu hal yang dimana kamu akan mendapatkan suatu keajaiban yang kamu dapatkan di hari Jumat ini. Apalagi hari Jumat ketika kita maknai sebagai hari yang penuh barokah, hari yang penuh berkah, ini adalah saatnya buat kamu untuk mendapatkan keberkahan di hari Jumat tanggal 4 Desember 2020. Nah, keberkahan ini berupa apa? Ada dua hal yang sepertinya kamu dapatkan di hari Jumat ini. Yang pertama, terselesainya masalah-masalah yang kaitannya dengan pekerjaan serta usaha kamu. Artinya apa? Artinya di sini tentang usaha dan tentang pekerjaan kamu, walaupun ada beban yang cukup berat di hari ini, tetapi kamu bisa menuntaskan dengan cukup baik beban-beban yang ada dari urusan pekerjaan maupun dari urusan usaha kamu, sehingga hal ini cukup memperingan langkah kamu untuk menuju kepada akhir pekan di minggu pertama bulan Desember tahun 2020 ini. Kemudian keberkatan yang kedua adalah daripada sisi keuangan kamu. Sisi keuangan kamu di sini bisa saya katakan di hari Jumat ini dalam kondisi yang sangat-sangat luar biasa bagus. Karena apa? Karena memang sedari akhir November kemarin kamu sudah memikirkan planning untuk bulan Desember 2020. Sehingga walaupun ada berbagai macam pengeluaran yang cukup besar di awal-awal bulan Desember, tetapi impact yang terasa itu tidak terlalu berdampak berlebihan. Dan tetapi di sini ada sisi negatifnya juga buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat ini. Sepertinya memang di hari Jumat ini kamu juga harus siap-siap untuk kecewa. Kenapa saya katakan kamu harus siap-siap untuk kecewa? Karena sepertinya memang di hari ini kamu benar-benar rasanya itu dibikin down, dibikin jatuh, dibikin kecewa, dibikin sedih sama orang yang kamu sayangi. Dalam tanda kutip, di sini adalah pasangan kamu. Sehingga apa? Di sini sepertinya perjuangan kamu selama ini untuk mempertahankan dia, memperjuangkan dia, menyayangi dia, mencintai dia dengan segenap usaha kamu, sepertinya rasanya kok sia-sia. Karena apa? Karena sepertinya yang menghancurkan kamu adalah diri pasangan kamu sendiri. Dan di sini kalau bisa saya katakan, kekecewaan kamu sepertinya akan sangat memuncak di hari Jumat tanggal 4 Desember 2020. Sehingga kamu harus berhati-hati tentang kekecewaan yang kemungkinan besar akan terjadi tentang hubungan asmara kamu dan pasangan kamu. Jika bisa dikomunikasikan, alangkah bijaksananya jika kamu bisa mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi. Akan tetapi ketika kamu sudah merasa tinggi dalam tingkat kekecewaan, alangkah baiknya kamu diam, jangan banyak bicara. Oke, tetap selalu semangat sahabatku Capricorn di hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Swords. Oke, di sini sepertinya memang ada beberapa hambatan yang bisa kamu jadikan preferensi untuk kewaspadaan. Poin yang pertama, di sini memang kalau bisa saya katakan sebenarnya memang hari ini ada beberapa masalah yang kaitannya dengan kondisi finansial. Karena apa? Daripada kondisi finansial
bulan November dan bulan Desember, sepertinya memang ada sebuah ketimpangan yang cukup terasa. Memang secara pemasukan ada rezeki yang melimpah di bulan Desember ini. Tetapi secara prinsip pengeluaran di bulan Desember ini ada 3-4 kali lipat daripada biasanya. Artinya apa? Artinya di sini memang daripada segi pengeluaran harus betul-betul berhati-hati karena tentunya sifatnya berbeda. Di bulan November dengan bulan Desember itu sifatnya berbeda tentang segi pengeluaran, sehingga walaupun ada pemasukan yang cukup signifikan di bulan Desember, tetapi itu nanti akan terjadi di pertengahan, sehingga apa? Di awal-awal bulan Desember ini kamu akan dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang kaitannya dengan pengeluaran yang cukup membengkak, sehingga kamu harus berhati-hati betul terhadap pengeluaran kamu. Ditambah lagi tentang sisi pekerjaan dan sisi usaha kamu, sepertinya ada beberapa gerunjalan-gerunjalan kecil yang kemungkinan besar bisa mempengaruhi mood swing kamu, mempengaruhi emosi kamu, dan mempengaruhi kinerja kamu di dalam bekerja maupun di dalam berwirausaha. Sehingga apa? Ketika ada hambatan-hambatan yang ada di kanan dan ada di kiri kamu, kamu harus tetap fokus dengan jalur kamu. Jangan keluar daripada jalur kamu. Karena apa? Kalau kamu keluar daripada jalur kamu, maka kemungkinan besar kamu nggak akan sampai kepada tujuan kamu. Dan tentunya godaan yang ada di kanan dan ada di kiri kamu harus bisa kamu hilangkan. Syukur-syukur kamu tutup telinga untuk tidak mendengarkan godaan-godaan tersebut. Dan untuk masalah asmara, di sini yang paling terpenting adalah saat ini kamu harus bisa memahami sifat dan sikap daripada pasangan kamu. Artinya apa? Memang pasangan kamu dalam tanda kutip sering memicu emosi kamu, sering memicu amarah kamu, dan ini memang terkadang pola komunikasi yang buruk yang mengakibatkan seperti ini. Kenapa kok bisa saya katakan pola komunikasi yang buruk? Karena kamu tidak bisa jujur dengan pasangan kamu. Kamu tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu rasakan kepada pasangan kamu, sehingga terkesannya kamu menutup-nutupi apa yang ada di dalam diri kamu, dan pasangan kamu sudah sikapnya cemburuan, sikapnya curigaan, ditambah lagi kamu seperti tertutup, tentunya prasangkanya akan kemana-mana, sehingga mengakibatkan konflik-konflik kecil yang terjadi dalam hubungan asmara kamu, sehingga pola komunikasi harus betul-betul diperhatikan untuk hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Justice dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Oke, di sini buat kamu yang punya zodiak Pisces, kamu harus mendengarkan ini sampai dengan ke akar-akarnya. Yang pertama, di sini memang kamu harus mengakui saat ini kamu kesulitan untuk menyeimbangkan diri kamu. Kenapa saya katakan walaupun kartunya The Justice tetapi kamu kesulitan untuk menyeimbangkan diri kamu? Karena masalah kamu itu timpang. Antara kemampuan kamu dengan masalah kamu itu lebih berat masalah kamu. Sehingga bisa saya katakan timbangan di dalam kehidupan kamu saat ini dalam kondisi yang timpang. Oleh karena itu di sini satu sisi kamu memang banyak masalah. Tetapi di sisi yang lain, sepertinya kamu sudah merasa malas untuk bergelut dengan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Karena apa? Karena di sini sepertinya masalah ini nggak akan bisa selesai di akhir tahun 2020. Karena apa? Kuncinya itu masih belum bisa kamu temukan. Walaupun kamu sudah punya list perencanaan, oh masalah ini akan saya selesaikan hari ini, akan saya selesaikan tanggal sekian. Tetapi pada kenyataannya, pada implementasinya, masalah ini nggak selesai-selesai. Sehingga memang di sini memang harapan untuk masalah selesai sebelum tahun 2020 berakhir masih ada. Tetapi di sini sepertinya kamu juga harus realistis. Di sini saya tidak ingin mengendurkan semangat kamu, tetapi saya ingin kamu berpikir secara realistis. Kenapa kok saya katakan realistis? Kasihan diri kamu. Sejak awal tahun sampai dengan akhir tahun, masalah ini kok nggak habis-habis. Oleh karena itu, kamu harus berpikir secara realistis dan nalar kamu dipakai. Nalar kamu dipakai, masalah ini
layak enggak, worth it enggak untuk kamu selesaikan dengan segera. Jangan sampai kamu membebani diri kamu dengan masalah yang tidak worth it untuk kamu selesaikan. Dan tentunya ini harus kamu pahami, apalagi masalah ini harus kamu selesaikan sendiri. Enggak ada yang bisa membantu kamu. Kamu akan menyelesaikan masalah ini sendiri, walaupun terkadang kamu menutupi segala bentuk luka yang terjadi tentang masalah ini seolah-olah kamu baik-baik saja, padahal ketika kamu sendiri kamu merasakan nyesek yang luar biasa. Tidak ada orang yang bisa memahami kamu kecuali diri kamu sendiri. Punya pasangan pun juga hanya sebagai formalitas saja. Untuk sisi keuangan dan sisi pekerjaan serta usaha, posisinya masih sama, masih dalam kondisi yang seimbang, khusus untuk keuangan, pekerjaan, dan usaha kamu. Dan jangan lupa hari Jumat tingkatkan sedekah kamu supaya ada keajaiban masalah kamu bisa terselesaikan. Dan saya doakan semoga masalah-masalah yang kamu hadapi bisa segera selesai. Berpikir realistis dan gunakan logika kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Tetap semangat, saya yakin kamu pasti bisa selesaikan masalah kamu. Dan ini adalah gambaran buat kamu yang punya zodiak Pisces hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Page of Swords. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Emperor. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan kamu sedang berjibaku untuk menangkis masa lalu kamu. Karena apa? Masa lalu itu selalu ngekor di belakang kamu. Dan kalau kamu lengah, kamu bisa langsung terjerumus kepada masa lalu yang sama. Sehingga apa? Ada kartu Page of Swords yang representasinya adalah kamu berusaha untuk menangkis untuk menghalang masa lalu kamu kembali kepada diri kamu. Dan sampai dengan saat ini posisinya adalah kamu berhasil untuk menghalau masa lalu tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kamu lengah, ketika kamu lemah, kamu bisa dimasuki oleh masa lalu tersebut. Oleh karena itu tetap selalu tingkatkan kewaspadaan dan tingkatkan kehati-hatian kamu. Dan tentunya di sini daripada sisi yang lainnya ada sesuatu yang memang kalau bisa saya katakan kamu pengen sesuatu yang sempurna di dalam hal apapun. Di sini ada kartu The Emperor, kamu pengen sesuatu yang sempurna. Tetapi untuk menuju kepada kesempurnaan itu perlu waktu yang lama. Apalagi di dalam hubungan asmara, ketika pengen hubungan yang sempurna, perlu dua orang yang sama-sama saling memperjuangkan. Nah, pertanyaannya adalah kamu memperjuangkan pasangan kamu ini memperjuangkan kamu juga tidak? Kamu juga harus paham terhadap situasi yang nyata di dalam hubungan asmara kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bisa dikatakan egois, iya. Aries memang ada keegoisan, tetapi di sini kamu sudah berhasil sebenarnya mengurangi tingkat keegoisan kamu. Kamu bisa mengerti keadaan yang ada, sehingga apa? Pola pikir kamu di dalam pekerjaan, pola pikir kamu di dalam usaha kamu, dan bahkan saya katakan pola pikir kamu di dalam kondisi finansial kamu cukup berbisa pikir realistis, berpikir sesuai dengan kenyataan yang ada. Kamu nggak terlalu muluk-muluk harapan kamu hanya pengen hidup tenang, hidup tentram tanpa ada gangguan daripada masa lalu kamu. Karena apa? Kamu sudah cukup tersiksa dengan masa lalu yang menyakiti kamu. Sekarang kamu sudah punya momentum yang pas, sudah punya waktu yang tepat untuk apa? Memulai lembaran baru di dalam kehidupan kamu. Dan ingat, lembaran baru harus tetap dibuka setiap hari untuk menciptakan kisah-kisah yang indah di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya tutup tahun 2020 ini dengan kesuksesan yang akan kamu dapatkan di bulan Desember 2020. Dan saya doakan kesuksesan kamu akan segera kamu dapatkan di dalam waktu dekat ini. Oke, ini adalah gambaran untuk kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat tanggal 4 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu The Star, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Cups. Di sini artinya apa? Ada beberapa hal yang kalau bisa saya katakan ada beberapa yang harus kamu hindari dan juga ada beberapa yang harus kamu lakukan. Contohnya seperti ini.
Di dalam hubungan asmara, kamu sepertinya memang terlalu kuat. Saya katakan seperti itu. Kenapa saya katakan terlalu kuat? Walaupun pasangan kamu ini menyakiti kamu, walaupun pasangan kamu ini mengkhianati kamu, membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa, tetapi apa yang kamu berikan kepada pasangan kamu tetap sebagai bentuk kasih sayang yang tulus. Ketika pasangan kamu memberikan air yang keruh, kamu menjernihkan air tersebut. Ketika pasangan kamu memberikan masalah, kamu yang berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga apa? Poin pertama daripada sisi hubungan asmara di bulan Desember 2020 ini, tepatnya di hari Jumat 4 Desember 2020, kamu bisa menjernihkan suasana yang ada dalam sisi hubungan asmara kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua tentang sisi usaha. Daripada sisi usaha dan pekerjaan tentunya ini berbeda. Ketika kamu punya usaha, ketika ada masalah, kamu berusaha untuk menyusun strategi. Bagaimana caranya supaya usaha kamu ini tetap bertahan? Bagaimana caranya supaya usaha kamu ini bisa tetap survive? Dan sampai dengan saat ini bisa saya katakan kamu punya kemampuan untuk menyusun strategi tersebut apabila kamu punya usaha. Dan buat kamu yang bekerja, tentunya kamu juga harus menyusun strategi. Bagaimana caranya di pekerjaan kamu saat ini bisa kamu jadikan batu loncatan untuk menuju kepada kesuksesan kamu. Dan jangan main-main, bekerjalah dengan serius, yakin pada passion kamu di dalam pekerjaan kamu, dan kamu harus memanfaatkan situasi di dalam tempat kerja kamu untuk mengembangkan diri kamu lebih tinggi lagi. Dan untuk masalah keuangan, kalau bisa saya katakan hari ini Jumat tanggal 4 Desember 2020 lengkap dan akurat daripada sisi keuangan. Yang pertama, sedekah. Ini hari Jumat, hari yang bagus untuk bersedekah. Walaupun secara pemasukan ada sedikit hambatan, tetapi lancarkanlah kembali dengan cara bersedekah berapapun. Berapapun yang kamu ikhlas, berapapun yang kamu inginkan untuk bersedekah di jalan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya dengan bersedekah akan melancarkan pundi-pundi rezeki yang akan kamu dapatkan besok di hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat tanggal 4 Desember 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, seperti apa gambaran untuk zodiak Gemini? Di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Swords. Yang artinya apa? Kalau kamu pengen nangis, nangis aja, nggak usah dipendem. Artinya apa? Memang beban kamu cukup berat, tetapi di sini kamu selalu bisa menutupi beban tersebut dengan keceriaan. Ini ada kupu-kupu, walaupun ini gambarnya capung, tetapi anggap saja ini kupu-kupu. Sedangkan ini adalah beban kamu. Artinya apa? Kamu menutupi beban kamu ini dengan keceriaan yang ada di dalam diri kamu. Padahal secara dalam hati kamu itu rasanya pengen nangis, tetapi nangis yang paling menyedihkan adalah ketika nangis tanpa air mata. Dan ini sering sekali terjadi kepada diri kamu. Jadi kalau bisa saya katakan, supaya beban-beban kamu ini bisa ternetralisir, kalau pengen nangis, nangis aja. Kalau malu ya masuk kamar, kunci kamarnya, nangislah sejadi-jadinya. Dan ingat, menangislah di hadapan Tuhanmu. Karena apa? Menangis di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengelus kepala kamu dan akan menyayangi kamu dan membantu kamu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya Tuhan selalu melihat usaha-usaha kamu sudah tidak apa-apa lagi. Usaha kamu sudah maksimal. Usaha kamu sudah bisa dikatakan sudah kelewat maksimal. Kamu bisa menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan masalah itu, masalah yang lainnya datang lagi sampai dengan saat ini, tetapi kamu bisa melalui itu semua. Dan tentunya wujud kasih sayang Tuhan selalu kamu dapatkan setiap harinya. Jadi kamu harus mensyukuri ini hari Jumat, rasakan kembali bentuk kasih sayang Tuhan kepada diri kamu. Dan tentunya di hari Jumat secara sisi keuangan posisinya saat ini stabil. Ketika posisinya stabil, maka apa yang harus kamu lakukan? Berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan. Dan tentunya stabilitas daripada sisi keuangan kamu ini tidak terlepas daripada jerih payah kamu di dalam bekerja, jerih payah kamu di dalam berwirausaha. Walaupun di pekerjaan kamu, di tempat usaha kamu banyak sekali yang pengen menjatuhkan kamu, tetapi pada akhirnya kamu bisa tetap life must go on, bisa meninggalkan hal-hal yang menjatuhkan kamu dan bisa sukses sampai
dengan saat ini untuk bisa bertahan di dalam bentuk ketidakadilan tentang kehidupan. Dan yang paling penting adalah daripada sisi hubungan asmara dibandingkan urusan yang lainnya adalah kamu bisa mengayomi pasangan kamu. Walaupun hubungan asmara kamu terkadang tercipta suatu masalah yang tidak perlu dipermasalahkan karena memang pasangan kamu suka sekali memancing-mancing emosi kamu, tetapi di sini luar biasanya kamu adalah kamu tidak menyalahkan pasangan kamu, tetapi justru kamu menjadikan apa yang dilakukan oleh pasangan kamu sebagai bentuk untuk kamu berintrospeksi. Dan tentunya ini sangat dewasa sekali. Karena apa? Ketika kamu sudah emosi, maka hubungan ini akan kacau, akan retak, akan renggang. Tetapi ketika kamu bisa bersikap demikian, secara kedewasaan pemikiran, kedewasaan perasaan, kamu punya terhadap hal itu, sehingga bisa menetralisir masalah yang muncul tentang hubungan asmara kamu. Dan sampai dengan hari ini, walaupun ada masalah, kamu bisa menjadi penengah terhadap masalah tersebut. Dan ini sangat luar biasa sekali untuk kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Death. Oke, kamu harus berhati-hati, be careful, hati-hati, atos-atos, waspada. Artinya apa? Di sini daripada sisi keuangan dibandingkan bulan November kemarin, kamu harus bisa lebih tegas lagi tentang masalah keuangan. Artinya apa? Di sini ada kartu The Death yang artinya bisa terjadi kerawanan tentang masalah keuangan kamu. Sehingga poin yang pertama di hari ini yang akan saya sampaikan adalah kamu harus betul-betul hati-hati. Kamu harus betul-betul waspada tentang masalah keuangan kamu. Jangan sampai masalah keuangan kamu menjadi suatu problematika yang malah menjatuhkan kamu di akhir tahun 2020. Secara pemasukan awal bulan Desember jebol, saya katakan seperti itu. Karena apa? Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dan ditambah lagi keinginan dan kebutuhan yang tidak terduga. Oleh karena itu, mumpung belum terjadi kejebolan yang lebih besar lagi, kamu harus bisa menyetop kebocoran tersebut. Caranya bagaimana? Pisahkan uang kamu. Ini uang untuk pegangan kamu, ini uang untuk tabungan kamu, ini uang untuk memenuhi kebutuhan kamu. Harus bisa dipisah-pisahkan. Karena apa? Kalau kamu tidak bisa memisah-misahkan keuangan kamu ketika jebol, maka kamu sendiri yang repot. Maka kamu harus betul-betul berhati-hati tentang masalah keuangan kamu. Jangan sampai masalah keuangan justru malah akan menghancurkan masalah-masalah yang lainnya. Masalah kamu sudah banyak, jangan ditambah lagi masalah keuangan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua tentang masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan ada sedikit gangguan daripada teman-teman kerja kamu. Perbandingannya adalah kamu bekerja dengan serius, teman kerja kamu malah menyalah. Sehingga apa? Beban pekerjaan seakan-akan semuanya melimpah kepada diri kamu. Dan di sini kamu merasa tertekan di dalam pekerjaan kamu. Jadi ini harus bisa diantisipasi buat kamu yang bekerja. Dan buat kamu yang berwirausaha, tentunya kamu ketika ingin mencapai titik puncak tentang usaha kamu, maka harus bisa melewati step by step yang ada. Dan tentunya di tahun 2020 ini sampai dengan tanggal 31 Desember nanti, polanya akan seperti ini. Acak-acakan. Maka di sini kemarin sudah saya katakan kamu harus bisa menarik ulur benang yang ada, karena benangnya ini sudah kusut. Maka kamu harus menarik ulur untuk kamu bisa satukan kembali. Itu gambaran tentang usaha kamu. Dan yang terakhir, ketika kita bahas soal hubungan asmara, sudahlah, sama-sama dewasa, sama-sama sudah bisa berpikir yang realistis. Ketika pasangan kamu melakukan kesalahan, ya udahlah, kalau kamu nyaman untuk memberikan dia maaf, maafkan. Tetapi ketika dia terus-menerus melakukan kesalahan yang sama setiap hari, ya udah, maka nanti selama-lama kamu juga akan terbiasa. Toh juga hati kamu masih bisa menerima walaupun pasangan kamu melakukan kesalahan yang sama terus-menerus. Jadi selagi kamu merasa nyaman, selagi kamu bisa menerima, ya silahkan saja. Tetapi jangan salahkan saya apabila pada endingnya nanti kamu terus-menerus dikecewakan oleh pasangan kamu. Oleh karena itu, kalau pasangan kamu bisa diubah sikap dan sifatnya, silahkan diubah.
Tetapi seandainya pahit-pahitnya tidak bisa diubah, ya sudah, kamu harus bisa ikhlas dan legowo menerima. Terutama untuk bulan Desember ini sampai dengan nanti tanggal 31 Desember 2020. Dan seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 4 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Untuk kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Shadow Shade. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan, jam tidur kamu silahkan diatur sebaik-baiknya. Kamu ini ada kartu The Shadow Shade yang artinya apa? Jam tidur kamu berantakan. Kenapa jam tidur kamu berantakan? Banyak pikiran. Kenapa banyak pikiran? Banyak masalah. Kenapa banyak masalah? Banyak tanggung jawab. Jadi siklusnya muter-muter aja sebenarnya. Oleh karena itu di sini saya katakan poin yang pertama, atur jam tidur kamu. Kualitas tidur kamu itu harus ditingkatkan. Jangan sampai ketika kamu kekurangan tidur, maka kamu nggak akan maksimal menyelesaikan masalah kamu. Masalah utamanya saat ini kamu butuh istirahat. Kemudian nanti ketika kamu sudah merasa prima, sudah merasa fit, silahkan lanjutkan kembali, selesaikan masalah yang ada. Dan tentunya di bulan Desember ini kamu berpeluang besar untuk mencapai kebahagiaan kamu. Tetapi untuk mencapai kebahagiaan ini, pola tidur kamu harus bisa diatur, masalah kamu harus bisa diselesaikan, tanggung jawab kamu harus bisa dipenuhi. 3 hal ini aja dulu, gak usah terlalu berpikir yang muluk-muluk tentang pekerjaan, usaha seperti ini, seperti itu, gak usah. Pokoknya intinya berpikir yang simple, berpikir yang sederhana, bagaimana caranya ketiga hal tadi bisa betul-betul terrealisasikan. Gak usah terlalu berpikir yang berharap terlalu tinggi. Karena apa? Ketika nanti tinggi tidak terjadi, kamu akan kecewa. Lebih baik berpikir yang realistis, berpikir yang simple. 3 hal yang saya sebutkan tadi supaya bisa menjadi acuan buat kamu untuk bisa kamu penuhi. Ketika itu bisa terpenuhi, maka kebahagiaan akan kamu dapatkan di bulan Desember 2020 ini. Sisi keuangan masih cukup lancar, tetapi sisi pengeluarannya masih belum terkendali. Karena tadi sudah saya sampaikan, banyak tanggung jawab sehingga memunculkan masalah yang mengganggu pola tidur kamu. Dan kemudian untuk masalah hubungan asmara yang terakhir, yang harus dipahami adalah antara kamu dengan pasangan itu wataknya berbeda, isi kepalanya pun juga berbeda. Walaupun berat masanya antara otak kamu dengan otak pasangan kamu itu sama, tetapi siklusnya berbeda, pola pikirnya berbeda. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu harus bisa menyamakan persepsi. Persepsinya harus disamakan. Jangan sampai perbedaan yang ada justru malah memunculkan masalah-masalah yang tidak perlu terjadi. Perbedaan itu adalah hal yang wajar, tetapi bagaimana caranya perbedaan tersebut bisa kamu satukan dan tidak dipermasalahkan. Oke, jadi sementara itu dulu buat kamu yang punya zodiak Leo untuk ramalan di hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, lengkap dan akurat. Dan untuk informasi yang pengen tahu zodiaknya bisa baca di deskripsi, klik tulisan yang berwarna biru di bagian zodiak kamu supaya kamu bisa langsung menemukan zodiak kamu. Dan selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Page of Wands. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Wands. Artinya apa? Artinya di sini kamu orangnya nggak terlalu pendendam sih. Artinya apa? Ketika kamu disakiti oleh seseorang, kamu disakiti oleh pasangan kamu sekalipun, kamu orangnya nggak bisa dendam. Bahkan benci pun nggak bisa. Karena apa? Karena di sini memang kamu tidak mau mengotori hati kamu dengan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu kamu lebih memilih untuk udahlah, nggak apa-apa disakiti, nggak apa-apa dihianati. Yang terpenting kamu tidak menyakiti. Walaupun terkadang kamu punya komitmen seperti itu sama diri kamu sendiri, justru malah membuat kamu mudah dimanfaatkan. Makanya sampai dengan saat ini, khususnya buat kamu yang masih pacaran, kamu seakan-akan hanya dimanfaatkan saja, dimanfaatkan untuk kepuasan pasangan kamu. Dan di sini kamu harus sadar diri sebenarnya. Tetapi sayangnya, kamu itu sudah terjebak ke dalam suatu yang mengikat. Sehingga apa? Kamu itu sadar, tetapi kamu nggak bisa lepas. Sehingga di sini masih menjadi hal-hal yang seharusnya bisa kamu pikirkan ulang. Bagaimana caranya kamu bisa melepaskan kepada hubungan-hubungan yang sifatnya mendistraksi atau merusak diri kamu. Karena kalau ini terus-terusan kamu pertahankan, kasihan diri kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, urusan pekerjaan.
Urusan pekerjaan, oke, memang secara pendapatan mohon maaf masih belum bisa kamu harapkan, tetapi setidaknya di sini kamu bisa belajar. Setidaknya belajar melatih mental kamu untuk dunia kerja. Dunia kerja memang kejam. Udah gaji kamu mohon maaf nggak seberapa, ternyata fitnah sana, fitnah sini daripada tempat kerja kamu itu banyaknya minta ampun. Sehingga kamu akan kesusahan sendiri ketika terlalu banyak fitnah yang kamu hadapi. Tetapi kamu tenang, selagi itu hanya sebatas fitnah, hadapi saja. Selagi itu tidak terwujud dalam hal yang nyata, hadapi saja. Tetap bekerja, tetap semangat bekerja untuk apa? Mewujudkan cita-cita kamu. Dan kamu tidak boleh rapuh untuk hal ini. Jangan sampai fitnah yang ada di sana dan di sini justru merapuhkan kamu. Untuk urusan keuangan sebenarnya bisa saya katakan perbaikan-perbaikan itu ada. Tetapi nggak terasa. Kenapa saya katakan nggak terasa? Karena pengeluaran kamu juga besar, walaupun pemasukan kamu lancar. Tetapi jika pengeluaran kamu juga lancar, maka itu nggak akan terasa uangnya. Nah, seperti itulah gambaran keuangan kamu. Sehingga hal ini nggak mengherankan ketika kondisi keuangan kamu pada sampai dengan saat ini, kamu nggak merasakan pegang duit. Jadi uang itu hanya ngalir aja. Maka ini harus bisa diperbaiki lagi daripada sisi keuangan kamu dengan aspek-aspek yang lainnya tadi. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Nine of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Swords. Artinya apa? Saat ini kamu capek, ya udah capek, memang akui saja kalau capek. Kalau capek nggak usah dipaksakan. Karena apa? Ketika kamu terlalu memaksakan di tengah kondisi kamu yang capek, maka nanti hasilnya juga nggak akan maksimal. Lebih baik kamu hari ini beristirahat dulu. Memang masalahnya belum selesai, tetapi nggak ada salahnya kok kalau kamu memberikan waktu kepada diri kamu untuk beristirahat. Karena apa? Sudah cukup usaha kamu menyelesaikan masalah dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember ini. Oleh karena itu kamu harus istirahat dulu. Rasa capek kamu ini harus bisa kamu hilangkan terlebih dahulu. Kamu harus bisa mengerti keadaan yang kamu rasakan. Jangan sampai kamu capek tetapi masih terus kamu paksakan. Sama halnya seperti kuda. Ketika kuda itu merasa capek, ya udah istirahat. Karena apa? Ketika dia dipaksakan, maka kakinya bisa lumpuh. Oleh karena itu sama dengan kamu juga seperti itu. Ketika kamu terlalu diporsir, kamu terlalu dipaksakan, maka kamu bisa jatuh. Oleh karena itu istirahat dulu. Nanti kalau sudah kembali pulih, lanjutkan lagi, nggak apa-apa. Kamu harus bisa mengatur hal ini dan mengerti diri kamu. Karena apa? Yang bisa mengerti diri kamu, yang bisa memahami diri kamu, itu hanya diri kamu sendiri. Oleh karena itu capeknya kamu harus bisa kamu turuti untuk istirahat. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bicara soal kepercayaan. Berikanlah kepercayaan kamu kepada seseorang yang memang pantas untuk kamu berikan. Dan jangan kembali berikan kepercayaan kamu kepada seseorang yang sudah mengkhianati kepercayaan kamu. Karena apa? Kamu itu selalu berpikir positif kepada orang lain. Sehingga kamu tidak bisa memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Ini memang satu sisi baik, kita harus selalu berpositif thinking. Tetapi kalau kamu juga tidak bisa berpikir soal kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, maka nggak heran kalau kamu mudah dijatuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jadi supaya kamu hari ini tidak terpuruk, maka kamu juga harus bersiap dengan segala kemungkinan yang baik dan juga segala kemungkinan yang buruk. Dan poin yang ketiga, masalah keuangan secara proses, secara progres ini cukup meningkat signifikan. Kamu bandingkan daripada bulan Oktober, bulan November, dan sampai dengan saat ini bulan Desember, tentunya kondisi keuangan kamu cukup naik. Walaupun secara sisi usaha terdampak menurun yang cukup drastis, terjun payung bebas. Tetapi sampai dengan saat ini kondisi keuangan kamu perlahan-lahan sudah mulai pulih. Dan ini harus bisa kamu syukuri. Nanti di tahun 2021 insya Allah kondisi keuangan kamu akan meningkat pesat. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, tentunya ada beberapa persoalan dengan pasangan adalah sesuatu yang wajar. Jadi jangan sampai membesarkan masalah yang ada. Seharusnya ketika ada masalah yang kecil itu bisa diselesaikan. Jangan malah dibesar-besarkan. Terutama memang
pasangan kamu ini sangat hobi untuk membesarkan masalah, dan ini harus bisa dihindari. Jangan sampai ketika pasangan kamu yang terlalu hobi untuk membesarkan masalah justru malah menciptakan permasalahan yang baru. Padahal posisinya kamu di awal tadi sudah saya sampaikan, kamu sudah capek dan kamu sudah lelah dengan yang namanya masalah. Oke? Jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Libra untuk hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Five of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Page of Swords. Ada kekacauan, iya memang hidup kamu ada kekacauan di hari ini. Dan sudah saya wanti-wanti sejak awal bulan Desember, sebenarnya di awal-awal bulan Desember akan menjadi bulan yang cukup berat buat kamu. Oleh karena itu kamu harus bisa bersiap diri untuk menetralisir kekacauan-kekacauan yang ada di dalam kehidupan kamu yang akan kamu dapatkan dari berbagai aspek. Aspek pertama, masalah keuangan. Ada penurunan yang cukup terasa, ada penurunan yang cukup drastis, sehingga apa? Kamu harus berpikir ulang, berpikir dengan berbagai macam sisi, sudut pandang dan sebagainya untuk bisa menyelaraskan tentang keuangan kamu. Apalagi tentunya di akhir bulan Desember tahun 2020 atau bisa dikatakan akhir tahun 2020, secara konteks pengeluaran itu akan meningkat berkali-kali lipat, sehingga kamu harus betul-betul hati-hati tentang masalah keuangan kamu. Jangan sampai keuangan kamu menjadi masalah yang paling utama di dalam kehidupan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, mohon maaf sebelumnya untuk masalah tempat kerja kamu. Kamu merasa nggak nyaman, merasa nggak dihargai, merasa nggak ada penghargaan daripada tempat kerja kamu. Sehingga apa? Kamu ini bekerja itu hanya rutinitas saja tanpa ada semangat yang melandasi. Bahkan ada beberapa kamu yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan pekerjaan atau malah ter-PHK karena terdampak situasi sampai dengan saat ini. Nah, ini yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan kekacauan yang ada di dalam kehidupan kamu. Sehingga kalau bisa saya katakan saat ini posisinya kamu adalah berusaha. Berusaha untuk apa? Untuk menetralisir keadaan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya ini kamu lakukan sendiri. Karena apa? Karena nggak ada bantuan dari siapapun. Dan kemudian selanjutnya di sini kalau bisa saya katakan, kalau kamu yakin, silahkan hadapi. Tetapi seandainya pahit-pahitnya, kemungkinan terburuknya, jika kamu nggak yakin, usahakan jangan terlalu dipaksakan. Karena apa? Ketika kamu terlalu memaksakan di tengah situasi yang masih kacau, maka ini nanti malah akan menciptakan sumbu-sumbu masalah yang baru. Jadi jangan sampai kamu malah menciptakan sumber-sumber masalah yang baru. Masalah yang ini saja belum terselesaikan, maka jangan ciptakan masalah yang baru. Apalagi dalam hubungan asmara. Hubungan asmara seharusnya kamu bisa memahami, oke, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah usaha, ada masalah, udah cukup stop di situ. Jangan malah hubungan asmara kamu tambah untuk menambah masalah yang ada. Otak kamu nggak akan kuat, kapasitas kamu nggak akan cukup. Oleh karena itu usahakan jaga kondusivitas tentang hubungan asmara kamu dengan pasangan. Komunikasi sampaikan dengan yang baik, mengerti pasangan kamu, dan pasangan kamu seharusnya juga bisa mengerti kamu. Dan di sini saya doakan semoga masalah-masalah kamu bisa segera terselesaikan. Apalagi ini hari Jumat, hari yang baik, hari yang penuh dengan berkah. Semoga masalah kamu di hari ini bisa selesai satu persatu. Dan tentunya dengan kapasitas kamu sebagai seekor kalajengking, kamu pasti mampu kok untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kamu harus yakin, kamu harus bisa, dan kamu harus semangat. Oke? Sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Untuk ramalan hari ini Jumat 4 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Wands. Artinya apa? Saat ini kalau bisa saya katakan kamu terjebak di dalam situasi yang memang kondisinya dalam tanda kutip tidak mengenakkan buat kamu. Kenapa bisa saya katakan tidak mengenakkan? Ada beberapa aspek yang mendasari kondisi seperti saat ini. Yang pertama, masalah keuangan. Di satu sisi usaha kamu dan pekerjaan kamu cukup bisa menopang ekonomi kamu. Tetapi sayangnya yang harus kamu pahami,
di bulan Desember 2020 ada kebutuhan-kebutuhan yang sepertinya melonjak tajam. Sehingga mau tidak mau kamu harus mengeluarkan uang untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan sampai dengan saat ini kamu sedang berjuang untuk bisa menutup kebutuhan-kebutuhan tersebut supaya bisa terpenuhi. Sehingga memang kamu cukup pusing juga di dalam manajemen keuangan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, apakah kamu tidak punya uang simpenan? Uang simpenan kamu itu bisa saya katakan sudah habis di beberapa bulan yang lalu. Karena apa? Karena adanya kecerobohan kamu. Dan bahkan di sisi usaha kamu ada orang dalam yang menghancurkan usaha kamu. Sehingga apa? Kamu nggak pegang uang sama sekali. Sehingga sampai dengan saat ini kamu berusaha untuk apa? Untuk menutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Jadi seakan-akan seperti itu. Sehingga apa? Kekacauan daripada sisi keuangan kamu mengakibatkan pikiran kamu dan perasaan kamu dalam tanda kutip tidak mengenakkan sampai dengan hari ini. Dan tentunya kamu harus bisa lebih bersemangat lagi untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang saat ini kamu hadapi. Memang melelahkan, memang capek bertahan di dalam kondisi seperti saat ini. Dan lebih baik di hari Jumat ini ketika kamu capek, sama seperti Libra tadi, istirahat sebentar, berpikir sejenak, atur strategi, evaluasi, kemudian implementasikan apa solusinya. Jangan hanya dipikirkan saja, tetapi juga harus bisa direalisasikan. Dan yang paling penting adalah satu hal, kamu pasti bisa kok melewati semuanya. Kamu bisa kok belajar daripada ini semua, sehingga apa? Di tahun 2021 nanti tentunya kamu harus bisa lebih baik daripada situasi di akhir tahun 2020 ini. Dan poin selanjutnya adalah untuk masalah asmara. Ada prasangka yang sepertinya memang nggak hilang-hilang daripada diri kamu. Dan tentunya ini karena apa? Kamu punya rasa ingin memiliki pasangan kamu seutuhnya. Jadi kamu berusaha untuk melindungi pasangan kamu. Walaupun terkadang cara kamu ini berlebihan, kecurigaan kamu berlebihan, cemburunya kamu berlebihan. Tetapi ini semua ada sisi positifnya juga. Artinya apa? Walaupun demikian, antara kamu dengan pasangan kamu harus bisa sama-sama memahami situasi ini. Kamu punya rasa cemburu yang berlebihan, maka pasangan kamu seharusnya juga bisa memahami sikap kamu yang cemburuan. Dan untuk masalah pekerjaan dan usaha, udah lakukan saja yang terbaik hari ini. Walaupun ada beberapa hambatan, hadapi. Gak usah menyerah, kamu pasti bisa untuk melewati itu semua. Dan tentunya dengan kapasitas kamu, saya yakin kamu pasti mampu. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius untuk hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, lengkap dan akurat. Dan selesai sudah pembacaan ke-12 zodiak hari ini. Untuk kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar-komentar yang masuk. Yang sudah kirim di Facebook dan di Instagram mohon bersabar, saya akan jawab satu persatu. Tapi karena saking banyaknya, kamu bisa kirim ulang supaya pesan kamu nongol di paling atas. Karena untuk scroll ke bawah pesannya sudah hampir 5.000-an pesan yang masuk dan saya tidak bisa menghandle. Tetapi oleh karena itu silahkan kirim ulang kembali untuk bisa saya jawab. Oke. Untuk yang nomor WhatsApp saya sedang saya nonaktifkan karena sudah saya bilang jangan telepon dulu sebelum ada janji, maka WhatsApp saya nonaktifkan terlebih dahulu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dening pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.